Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Akan mempresentasikan materi mengenai pemeliharaan dan juga keandalan. Baik, langsung saja kelompok 9 akan memaparkan materi mengenai pemeliharaan dan keandalan. Untuk pemateri pertama dipersilahkan. Dalam dunia manajemen operasional, pemeliharaan dan keandalan memiliki peran krusial dalam memastikan kelancaran proses produksi dan operasional perusahaan. Peralatan dan mesin yang berfungsi optimal adalah fondasi utama untuk mencapai efisiensi kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Kerusakan yang tidak terduga atau pemeliharaan yang tidak efektif dapat menyebabkan downtime yang mahal, gangguan pada rantai pasok, dan bahkan risiko keselamatan kerja. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang strategi pemeliharaan, jenis-jenis pemeliharaan atau pencegahan korektif, prediktif, serta bagaimana meningkatkan keandalan sistem menjadi sangat penting. Investasi dalam pemeliharaan yang terencana dan penggunaan teknologi modern untuk memantau kondisi peralatan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan untuk menjaga daya saing dan keberlanjutan bisnis di era yang kompetitif ini. Dengan demikian, materi ini memberikan landasan penting bagi para manajer operasional untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengelola aset perusahaan dan memastikan operasional yang efisien dan berkelanjutan. Pemeliharaan merupakan sebuah aktivitas perawatan yang dilakukan terhadap fasilitas-fasilitas, mesin dan peralatan di dalam proses produksi guna untuk mengembalikannya ke kondisi semula maupun mempertahankan fasilitas ke dalam kondisi tertentu. Sehingga sebuah aktivitas pemeliharaan begitu dibutuhkan guna untuk menjaga kualitas serta kondisi mesin maupun alat demi menjaga fungsinya dengan baik seperti keadaan normalnya. Selanjutnya ada tujuan pemeliharaan. Yang pertama yaitu pemenuhan kebutuhan produksi yang sesuai dengan rencana produksi. Yang kedua, menghindari gangguan yang kemungkinan ditimbulkan oleh mesin dan komponen-komponennya di dalam aktivitas produksi. Yang ketiga, menghindari kerugian yang akan ditimbulkan oleh gangguan dalam kegiatan produksi. Dan yang keempat, memperpanjang umur ekonomis fasilitas produksi. Lalu yang terakhir, menjamin kesiapan fasilitas produksi dalam situasi darurat dan mendadak. Selanjutnya yaitu manfaat pemeliharaan. Yang pertama, mesin dan peralatan produksi lainnya dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Kedua, pelaksanaan proses produksi di perusahaan akan berjalan dengan baik dan lancar. Ketiga, sekecil mungkin mampu menekan dan menghindar dari adanya kerusakan berat dari mesin dan peralatan produksi selama prosesnya berlangsung. Yang keempat, mesin dan peralatan produksi yang dapat berjalan dengan baik dan stabil, yang artinya dapat mempengaruhi proses dan kualitas produk. Fungsi pemeliharaan bagi perusahaan. Yang pertama, kegiatan pemeliharaan komponen mesin maupun alat produksi lainnya dapat menyebabkan komponen mesin maupun alat produksi lainnya dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua, kegiatan pemeliharaan yang telah diterapkan dapat membuat proses produksi di perusahaan berjalan lebih lancar karena alat-alat yang terjaga dan terpelihara dengan baik. Yang ketiga, pemeliharaan dapat meminimalisir dan menghalau dari kemungkinan-kemungkinan akan terjadinya kerusakan parah pada mesin selama proses produksi berjalan. Lalu selanjutnya ada karakteristik pemeliharaan. Berikut adalah karakteristik pemeliharaan dari masing-masing jenis perawatan. Yang pertama ialah perawatan prediktif, yang dimana berdasarkan data dan analisis kondisi mesin, menggunakan sensor atau teknologi pemantauan misalnya vibrasi dan suhu. Lalu mengurangi downtime dengan memperbaiki sebelum kegagalan terjadi. Biaya awal lebih tinggi tetapi lebih efisien dalam jangka panjang. Yang kedua ialah perawatan terjadwal, di mana ini dilakukan secara rutin berdasarkan jadwal yang ditentukan, tidak bergantung pada kondisi aktual mesin. Cocok untuk peralatan dengan pola kerusakan yang dapat diprediksi. Lalu bisa menyebabkan perbaikan yang tidak perlu jika tidak ada kerusakan. Yang ketiga ialah perbaikan, di mana ini dilakukan setelah terjadi kerusakan atau kegagalan, bisa bersifat darurat atau terencana. Biaya perbaikan bisa lebih tinggi jika tidak dikelola dengan baik, berisiko menyebabkan downtime dengan tidak terduga. Lalu yang keempat ialah perawatan pencegahan, yang dimana perawatan pencegahan ini dilakukan untuk mencegah kerusakan sebelum terjadi, yang meliputi infeksi, pelumasan, dan penggantian suku cadang sebelum aus, dan mengurangi resiko kegagalan mendadak, tetapi memerlukan biaya rutin yang lebih murah dibandingkan perbaikan besar. Selanjutnya ialah jenis pemeliharaan. Yang pertama ada pemeliharaan preventif.
Pemeliharaan preventif ini ialah pemeliharaan yang dilakukan secara berkala dan terencana agar dapat mencegah terjadinya kerusakan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Hal-hal yang dilakukan yaitu adalah kegiatan pelumasan, pembersihan, pemeliharaan, dan pengujian rutin untuk menjaga komponen dan sistem tetap berjalan dengan optimal. Lanjut ialah pemeliharaan perbaikan, yaitu pemeliharaan perbaikan adalah kegiatan pemeliharaan yang dilakukan apabila telah terjadi kegagalan atau kerusakan yang tidak terduga pada sistem yang ada. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki atau mengganti komponen maupun sistem yang mengalami kerusakan agar dapat berfungsi kembali dengan baik. Lalu ada pemeliharaan prediktif, ialah kegiatan pemeliharaan yang melibatkan teknologi dan bantuan alat untuk melakukan pemantauan pada komponen maupun sistem secara berkelanjutan. Kemudian, data yang nantinya diperoleh dapat digunakan untuk mengidentifikasi peluang terjadinya kegagalan dan kerusakan di masa depan. Lalu pemeliharaan adaptif. Pemeliharaan adaptif ialah kegiatan pemeliharaan yang melibatkan penyesuaian dan perubahan sistem dalam memenuhi kebutuhan yang baru serta perubahan lingkungan. Dalam hal ini biasanya melibatkan pembaruan dalam perangkat lunak, penyesuaian perangkat kerja, serta perubahan konfigurasi agar kinerja sistem dapat berjalan dengan baik. Lalu pemeliharaan kondisional. Pemeliharaan kondisional ialah kegiatan pemeliharaan yang melibatkan analisis serta pengumpulan data untuk dapat menentukan waktu yang tepat dalam pemeliharaan dan perawatan yang akan diperlukan. Hal yang bisa dilakukan yaitu melakukan pemantauan pada suhu, getaran, atau parameter lainnya. Lalu pemeliharaan rutin. Pemeliharaan rutin ini ialah kegiatan pemeliharaan yang melibatkan tugas-tugas perawatan dasar, diantaranya pembersihan dan pengecekan pada komponen atau sistem secara rutin. Contohnya kegiatan pelumasan dan penggantian pada filter udara dengan tujuan agar dapat berjalan secara optimal. Baik, selanjutnya kami akan membahas mengenai keandalan. Keandalan ini merupakan suatu kemungkinan dari sistem maupun komponen supaya dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan yang diperlukan dalam kondisi pengoperasian dan periode tertentu yang telah ditetapkan tanpa adanya risiko kegagalan. Tujuan keandalan yaitu untuk memastikan ketersediaan sistem, apakah sistem tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan yang telah direncanakan tanpa adanya pemberhentian secara paksa di luar perencanaan awal, sebagai pencegah dari suatu kegagalan yang kemungkinan akan terjadi dan sebagai pemulih apabila kegagalan sewaktu-waktu terjadi. Lalu untuk prediktabilitas atau pemberi prediksi mengenai kondisi dan kinerja dari suatu sistem atau komponen. Manfaat keandalan. Ada 5 manfaat dari keandalan, yaitu yang pertama, produk bekerja sesuai lingkungan dan penggunaan yang diberlakukan oleh pelanggan. Yang kedua, menghasilkan produk sesuai dengan harapan para pelanggan. Yang ketiga, memungkinkan produk bekerja seperti yang sudah diharapkan. Yang keempat, mengoptimalkan adanya biaya produk dan kepuasan pelanggan. Dan yang kelima, dapat menghindari adanya pemborosan waktu dan meminimalkan terjadinya kegagalan. Selanjutnya ialah fungsi keandalan. Yang pertama ialah kegiatan keandalan berfungsi untuk memenuhi syarat terhadap beban sistem secara ekonomis dengan berkesinambungannya jaminan dan kualitas yang wajar. Yang kedua, keandalan dapat memastikan bahwa produk atau komponen tertentu bekerja sesuai fungsinya tanpa kegagalan pada periode yang ditentukan dalam lingkungan tertentu. Dan yang ketiga, keandalan berfungsi untuk mengurangi kecepatan terhadap produk. Jadi, keandalan sistem ditandai dengan beberapa karakteristik utama, yaitu yang pertama, ketersediaan sistem yang andal selalu tersedia dan berfungsi sepanjang waktu dengan gangguan yang minimal. Yang kedua, konsistensi atau kontinuitas. Keandalan tercermin dari kemampuan sistem memberikan hasil atau kinerja yang konsisten secara terus-menerus. Yang ketiga, ketahanan terhadap kegagalan. Sistem yang andal mampu mempertahankan fungsi dan kinerja meskipun terjadi kegagalan. Yang keempat, pengujian dan validasi. Melalui pengujian serta validasi yang menyeluruh, potensi masalah dapat dideteksi lebih awal sehingga keandalan dapat ditingkatkan sebelum sistem diterapkan secara operasional. Dan yang kelima ialah pencadangan dan penggadaan. Penggunaan backup dan redundansi membantu memastikan adanya alternatif apabila terjadi kegagalan pada komponen atau sistem utama.
Yang keenam, perbaikan dan pemeliharaan. Keandalan juga diukur dari kemampuan sistem untuk mendapatkan perbaikan dan pemeliharaan yang tepat waktu dan efektif melalui perencanaan serta pemeliharaan rutin. Jenis-jenis keandalan. Ada 5 jenis-jenis keandalan, yaitu yang pertama, keandalan fungsional. Ialah kemampuan sistem atau komponen menjalankan fungsi sesuai dengan harapan. Yang kedua ialah keandalan perangkat keras. Kemampuan perangkat keras bekerja dengan baik biasanya diukur dengan MTBF. Yang ketiga, keandalan perangkat lunak. Kemampuan perangkat lunak beroperasi dengan baik juga dapat diukur dengan MTBF. Yang keempat, keandalan jaringan. Kemampuan jaringan seperti komputer memberikan koneksi yang stabil tanpa gangguan diukur dengan network downtime. Dan yang kelima ialah keandalan data. Ialah kemampuan menjaga integritas dan aksesibilitas data serta mencegah kehilangan data. Dari pemaparan yang telah disampaikan, dapat kita simpulkan bahwa inti dari pembahasan materi ini adalah bahwa pemeliharaan dan keandalan adalah elemen penting dalam manajemen operasional untuk menjaga kemampuan sistem dan mengendalikan biaya. Dengan strategi pemeliharaan yang tepat seperti pemeliharaan pencegahan, korektif, dan prediktif, perusahaan dapat meminimalkan downtime, meningkatkan efisiensi, dan memastikan kualitas produk. Investasi dalam pemeliharaan yang terencana dan pemanfaatan teknologi modern akan meningkatkan produktivitas, keselamatan kerja, serta kepuasan pelanggan yang esensial dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.